bagaimana ini tips gitu kan mengeluarkan susu secara mandiri, Gus. Begitu ya. Nah ya, mengeluarkan susu secara mandiri. Mana tahu yang seperti Gus Iman bilang tadi, kalau si pemasangnya sudah meninggal kan gitu, apakah bisa mengeluarkan sendiri itu secara rutin, kontinu, biasanya itu keluar. Gak ada yang hebat. Ya, baik Anda ataupun saya nggak ada yang hebat. Yang hebat hanya Allah. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa. Jadi begini Gus, malam hari ini Pak Is hadir kembali. Ada mungkin beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Gus. Boleh, silahkan. Ini mengenai tentang susu Gus. Oke. Nah seperti Agak itu. sedap ini pertanyaannya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Karena terkait susu itu cukup familiar di kalangan masyarakat. Iya benar sekali Gus. Karena ada juga kan beberapa temen yang pakai susu katanya gitu kan, pasang sampai harganya mungkin yang berjuta-juta mungkin gitu. Iya. Jadi yang buat saya penasaran itu ada beberapa Gus. Dan mohon juga penjelasannya kan gitu. Untuk susu Gus kan gitu. Mengapa susu itu identik dengan yang namanya emas? Jarum seperti jarum yang kecil itu jarum emas kan seperti itu. Mengapa identik dengan emas seperti itu? Kalau pertanyaannya mengapa susuk identik dengan jarum emas? Iya. Kalau menurut saya itu Iya. begini sebetulnya. Kenapa kok kalimatnya harus emas? Dan apakah nyata yang dipasang itu jarum emas? Menurut saya dan jawaban saya tidak. Memang biasanya yang dipakai salah satunya pakai media jarum yang warnanya kuning. Pertanyaannya, apakah itu pasti emas? Menurut saya tidak. Kalau emas itu ya mahal banget harganya. Nah makanya pada itu Gus. Iya, kenapa diasumsikan oleh si pemasang biasanya disampaikan kepada pihak yang mau masang itu pakai jarum emas supaya bayarnya mahal. Supaya pembayarnya mahal. Padahal Tentunya kan, aslinya tidak jarum emas. Tidak jarum emas. Iya, jadi supaya teman-teman mungkin nanti teman saya ini yang pasang susu ini mengerti gitu Gus, nonton kan, Boleh, jadi dia boleh, biar paham kan gitu. Iya. Bahwasannya mungkin sia-sia lah Gus ya dengan uang segitu padahal itu bukan emas. Iya. Nah jadi pertanyaan saya yang selanjutnya Gus seperti ini. Boleh. Mengapa dia seperti susu itu kan dipasang manual ya kan, seperti di dahi, di pipi, ya di dagu atau di mana gitu kan, bagi si pemasang itulah. Kenapa kok lebih wajahnya seperti lebih cerah seperti itu? Seperti kayak mau mendapatkan wanita tuh lebih gampang. Apakah ini Gus? Di dalam susu itu terdapat makhluk gaibnya seperti itu? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi kenapa susu itu dipasang biasanya secara manual, di dahi, di kening. Dahi kan kening juga lah ya. Di kening. Kadang-kadang ada yang di dagu dan mungkin di tempat-tempat yang lainnya. Kalau kenapa dipasang secara manual? Pertama poin itu. Jawaban saya, kalau susu itu dipasang secara manual, itu biasanya karena si pemasang kurang tinggi ilmunya. Iya. Baik. Ya, pertama itu kurang tinggi ilmunya. Karena kalau yang memasang itu tinggi ilmunya, itu tidak dipasang secara manual. Itu poin pemasangan ya. Terus selanjutnya, kenapa sih si pemakai susu tadi kata Pak Is itu ya terkesan lain dan kayaknya kok mudah untuk dapat ini dapat itu. Khusus kadang-kadang ya mungkin kawan dekat yang bisa menjadi jodoh nanti akhirnya. Apakah di dalamnya itu diisi makhluk gaib ataukah di dalam susuk itu ada makhluk gaib? Biasanya susuk yang dipasang itu dimasukkan energi gaib. Ya. Energi gaibnya ini jenis apa? Ya biasanya jenis makhluk gaib, kebanyakannya begitu.
kebanyakannya seperti itu, dimasukkan energi gaib, dan contoh mungkin jarum yang warnanya kuning dan Iya. diasumsikan emas itu supaya bisa berfungsi seperti apa yang diharapkan oleh si pemakai. Iya, benar, Begitu. benar, benar. Ya terkadang kan banyak juga kan Gus orang-orang yang ya pasang susu ini kan ya melalui media sosial seperti itu. Ya, pasang susu sekian gitu kan. Khasiatnya untuk ini dan ini Iya. gitu. Bahkan begini Bang Faiz, saya dulu sempat kenal dengan seseorang yang ahli memasang susu, bahkan dia itu kaliber menurut pemahaman saya, karena dia masangnya nggak manual lagi. Contoh saat dia memasang jarum itu, kalau manual kan mungkin dimasukkan lah begitu. Iya, benar. Begini, susu yang dipasang oleh orang yang saya maksudkan ini dulunya itu tidak hanya susu yang berbentuk jarum. Kadang ada yang pakai media yang lainnya, yang lebih rendah kualitas dan bentuk daripada fisik sosok itu. Ada yang pakai gotri. Gotri itu kacangan mimis itulah. Iya, Itu pun ada. Ada yang pakai, katanya itu pakai intan atau berlian. Iya. Itu pun sebetulnya asumsi saja supaya bayarnya mahal. Bener. Ada misi-misi yang terselubung lah di situ supaya mendapatkan hasil yang besar atas pembayaran dari si pemasang. Intinya begini, media yang bisa dipakai untuk susu menurut ahli para susu yang saya pahami itu beraneka ragam. Itu. Nah, perkara pertanyaannya tadi, apakah dalam susu ini ada makhluk gaibnya? Ya, energi gaib dimasukkan. Oh, jadi seperti Begitu. itu. Makanya dia bisa lebih apa Gus ya? Iya. Wajahnya seperti kayak lebih segar gitu kan, lebih gampang dapat jodoh kan gitu. Dan susuk ini pun beraneka ragam fungsi dan khasiatnya. Konon katanya seperti itu. Ada yang hanya tertuju kepada satu target. Iya, benar. Ada yang tertuju kepada umum. Benar. Kalau yang tertuju hanya kepada satu oknum targetnya, itu menurut oknum yang bukan targetnya ya tidak ada pengaruhnya. Jadi seperti itu. Iya. Berarti tak ada bedanya dong Gus sama susu yang katanya emas dengan jarum yang katanya emas dengan jarum jahit seperti itu ya. Iya, nggak ada beda. Nggak ada bedanya ya berarti ya sama sekali ya. Secara fisik ya nggak ada bedanya begitu. Iya, benar. Karena yang membedakan nanti adalah energi yang dimasukkan. Energi yang dimasukkan, benar. Cuma kalau pasang susu udah pakai aja jarum jahit, nanti ya nggak mungkin lah mau berani bayar mahal. Begitu. Ya, itu pengalaman saya waktu saya dulu pernah ya katakanlah mengenal oknum pemasang susu, bahkan sudah kaliber begitulah. Iya, benar. Dan setelah itu ada pertanyaan selanjutnya Gus. Ini mengenai tentang susu juga, cuman biasanya Gus susu itu kayak teman saya pernah bercerita kalau pasang susu ini ada kepantangannya. Seperti tidak boleh makan ini, tidak boleh mohon maaf, ada-ada aja nih yang agak nggak masuk akal menurut saya Gus ya, kayak seperti melihat orang yang mati, melewati jemuran seperti itu Gus ya. Ada juga beberapa kata teman saya seperti itu. Dan yang jadi pertanyaan saya, apabila Gus kepantangan tersebut dilanggar lah oleh si pemakai susu tadi, apakah susu itu tadi berjenis yang katanya jarum itu hilang, atau hanya khasiatnya saja yang hilang tapi susunya masih tertinggal? Oke. Saya menyimpulkan dari mungkin poin pertama tadi. Si pemasang susu katanya mendapatkan pesan adanya pantangan ini, pantangan itu. Iya, benar. Munculnya pantangan ini, pantangan itu sebetulnya hanya berlaku untuk kelas susu, kelas rendahan. Oh, seperti kalau itu. Untuk susu yang kelas kaliber, kalau hanya lewat di bawah jemuran, yo nggak ngaruh. Iya sih, kayaknya nggak masuk akal guys. Melihat orang meninggal, yo nggak ngaruh. Biasa-biasa saja. Namun terkait dengan poin selanjutnya tadi, apa poin selanjutnya tadi?
kalau apabila Pantangan. pantangan tersebut Ya, dilanggar. kalau pantangannya itu dilanggar, biasanya karena poinnya muncul pantangan itu kelasnya kelas susuk rendahan. Iya benar. Bila mana pantangan itu terlanggar, maka yang hilang Iya. atau yang keluar itu adalah fungsinya. Fungsinya saja. Iya, artinya media wadahnya Media atau wadah. benda bentuk susuknya biasanya masih bertahan di dalam. Oh berarti masih tinggal Gus. Iya, masih tinggal. Seperti itu. Iya, karena memang untuk mengeluarkan energi yang besarang dalam wadah yang berbentuk susuk itu perlu keahlian khusus. Ya. Kalau dalam agama Islam itu udah mudah saja mengeluarkan itu sebetulnya. Untuk di agama Islam mudah. Namun kalau untuk kalangan yang belum mengerti ya terkesan sulit. Harus mencari orang pinter, harus mencari orang hebat. Kalau bisa harus mencari yang masang untuk mengeluarkannya. Gimana kalau yang masang sudah meninggal? Nah, ya jadi pertanyaan juga Gus. Iya. Jadi bagaimana ini tips gitu kan mengeluarkan susu secara mandiri Gus. Begitu ya. Nah ya, mengeluarkan susu secara mandiri. Mana tahu yang seperti Gus Iman bilang tadi, kalau si pemasangnya sudah meninggal kan gitu, apakah bisa mengeluarkan sendiri itu dengan cara yang manual seperti yang tadi di awal kan, masangnya manual, mengeluarkannya juga manual, atau harus ada syarat-syarat tertentu untuk mengeluarkannya Gus, Begitu. susu tersebut? Sebetulnya syarat tertentu itu ada. Namun apa syarat tertentu? Tahu caranya. Begitu. Jadi syarat tertentu itu hanya tahu caranya. Iya. Bukan berarti harus tinggi ilmunya. Iya. Nggak begitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana sih cara mengeluarkan susu secara mandiri atau sendirilah bahasanya, mudah saja. Banyak media yang bisa digunakan guna untuk mengeluarkan susu, baik secara energinya dikeluarkan ataupun fisik daripada susu itu dikeluarkan juga. Cara yang sederhana dan familiar itu bisa menggunakan daun bidara. Oh, daun bidara, ya. Daun bidara bisa. Ya. Kalau kita umat Islam, mungkin lengkapilah dengan doa, dengan niat mohon pertolongan kepada Allah. Iya. Contohnya bisa baca surat Mu'awwidzatain. Jadi di situ ada Al-Falaq, An-Nas, ya, surat Ikhlas lengkapi. Al-Ikhlas. Dan kalau mampu baca lengkapi ayat kursi kepada daun bidara itu. Artinya daun bidara itu dipegang boleh. Ya. Mau taruh di gelas isi air, kan daunnya terendam. Baru bacakan itu pun boleh. Iya. Kalau menggunakan daun bidara, bagus kalau saran saya masukkan di gelas, kasih air, baru baca doa seperti yang saya terangkan di awal tadi. Setelah selesai, baru airnya diminum oleh si pemakai susu yang kepingin dikeluarkan susunya. Ya. Namun catatan pertama harus yakin kepada Allah terlebih dahulu dalam mengamalkan penjelasan tadi. Baru mudah-mudahan biasanya kalau seperti itu, energi daripada susu itu, baik itu makhluk gaib kategorinya, dia akan keluar. Ya. Dan bagaimana cara mengeluarkan fisik susu itu? Mana tahu kan energinya keluar, fisik susu itu kok masih tinggal. Masih tinggal. Iya, maka ambil daun bidara itu. Iya, benar. Gosok-gosokkan di titik tempat susu itu dipasang. Oh, jadi seperti itu. Iya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran Gus ya dengan tata caranya. Bagaimana sih cara agar bisa mengeluarkan susu dengan cara sendiri seperti itu? Mungkin ada beberapa teman yang penasaran kan Gus. Seperti itu. Jadi ya mungkin mudah-mudahan tips dari Gus Iman ya bisalah nanti kan dicoba oleh teman-teman yang lagi nonton. Itu tips yang mudah, namun kan begini Bang Faiz, itu harus baca ini baca itu tadi kan. Itu tentunya kan harus bisa baca, bisa mengamalkan itu, terkhusus kan umat Islam. Iya benar. Catatan. Bagaimana sih kalau mohon maaf, mana tahu ada yang non muslim namun sudah terlanjur memasang susu dan sudah bosan ingin mengeluarkan secara mandiri. Itu caranya agak berbeda. Agak berbeda Gus. Agak berbeda. Cara yang mudah dan sederhana, bahkan tak perlu doa. Tak perlu doa. Namun umat yang di luar Islam. Di luar Islam. Iya. Hanya perlu keyakinan penuh atas keyakinan masing-masing. Gunakan media garam.
Iya. Iya, media garam. Jadi tiap hari selama 7 hari berturut-turut, siang sekali, malam sekali, ambil garam kasar sebiji, 1 biji iya, saja. diemut. Oh, asin dong Gus. Iya, Asin dong. jangan digigit, Jangan diemut. digigit. Jadi emut saja sampai habis rasa asinnya Iya. selama 7 hari berturut-turut. Pedar itu Iya. lidahnya Gus. Itu biasanya energi gaibnya akan keluar. Iya. Bagaimana bila mana setelah energi gaibnya keluar kok fisik atau wadah daripada Wadahnya. energi itu yang berbentuk susuk masih tinggal di titik tempat pemasangan susuk, sering digosok pakai air garam boleh, Iya. atau pakai tangan yang sudah digosok-gosok pakai garam baru dicolek-colekkan. Contohnya di kening lah ya. Kening. Disapu-sapukan, lama-lama nanti keluar itu. Oh. Secara rutin, kontinu, biasanya itu keluar. Nah, Iya. itu yang mudah begitu. Baik. Kalau pakai ilmu yang tingkat tinggi ya terlepas dari kaji itu, bukan berarti Iya. menolak dan meniadakan pendapat itu. Iya. Hanya coba untuk disapu pakai telapak tangan ahlinya saja sudah hilang energinya dan fisik susuknya keluar. Iya. Kadang-kadang fisik susuknya itu tidak keluar, namun keluar langsung hancur dan musnah. Tidak mau seperti itu kalau pakai keilmuan yang tingkatnya di atas. Iya, di atas rata-rata dulu. Iya, gitu. Kalau kita orang awam pakai yang itu saja kan dulu Iya. Gus, kan gitu. Dan ada beberapa pertanyaan lanjutan ini Gus. Boleh. Susu ini kan ada beberapa jenis Gus. Iya. Seperti susu kecantikan kan gitu, untuk ya supaya tampan seperti itu. Susu untuk kuat bekerja. Susu untuk mungkin ada pakai susu kebal mungkin Gus. Nah, kan gitu. Jadi pertanyaan susu yang untuk ini Gus, yang untuk bekerja kan ada juga yang dia bekerja ini semangat karena dia pakai susu, nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya bagi kita gitu lihatnya kan Gus. Karena dia mengakui bahwasannya dia pakai susu begitu gitu. Karena dia bercanda bilang bahwasannya itu dia bilang pakai susu linggis gitu begitu. Bercanda mungkin. Iya, karena bercanda itu susu pakai susu linggis gitu. Dan apakah apa namanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, monggo. Sini Wak. Monggo. Gabung sini. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, Bang Faiz, sebetulnya begini, perlu saya garis bawahi terlebih dahulu. Iya. Kalau saya pribadi memang tidak mensetujui keinginan apapun harus dilengkapi dengan pakai susu. Iya. Namun kalau pertanyaannya jenis susu yang bagaimana sih yang bisa seperti yang dimaksudkan? Iya, benar, Sebetulnya semua media susu yang digunakan itu bisa sesuai apa yang diharapkan. Oh, iya. Iya, begitu. Mau pakai linggis, mau pakai emas, mau pakai gabah, ya, ataupun pakai apapun sebetulnya bisa. Tergantung isi energi apa yang dimasukkan ke media susu ini. Berarti kesimpulannya Gus, seperti jarum itu berarti hanya wadah. Hanya wadah. Iya. Berarti adalah dia diisi dengan ya itu tadi lah. Iya, pakai media air pun ya bisa. Kan sama-sama dimasukkan ke badan. Benar. Namun jangan dilupakan pesan saya. Saya tidak mensetujui adanya hobi pemasangan susu. Benar. Iya, seperti itu. Namun bagi kalangan yang memang masih suka dan kepingin begitu-gituan ya sementara saya hargai. Iya. Semoga ke depan bisa terbuka pemikirannya guna untuk melupakan dan membuang nyamannya pakai susu. Dan gini Pak Is, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, hampir mayoritas orang-orang yang jumpa saya yang punya latar belakang pasang susu itu kebanyakan punya rasa penyesalan. Oh, di belakang hari. Iya. Karena dia setelah memasak. Iya. Mungkin dia penyesalannya seperti ini Gus. Mungkin karena sudah terlalu banyak membuang uang gitu ya. Ya, satu itu. Iya. Kedua, tanpa disadari energi yang dimasukkan ke susu dan dimasukkan ke badan manusia itu ada efek sampingnya. Oh, jadi seperti Itu awal mula yang membuat pemakai susu mulai timbul rasa bosan dan menyesal. Efek sampingnya kadang-kadang bisa nggak nanggung-nanggung. Ya, tergantung tingkat susunya. Iya, begitu. benar.
Ya. Begitulah seputaran susu. Seputaran susu gitu. Apalagi yang ingin dibahas dan ingin dipertanyakan, silakan. Mana tahu perlu sedikit adanya pencerahan dari saya. Oh ya, satu lagi Gus. Boleh. Apabila orang yang memakai susuk mengalami sakaratul maut, apakah kayaknya kok seperti susah itu? Kesulitan. Apakah berpengaruh juga Gus? Susuk itu dengan sakaratul maut si pemakai ini? Kalau secara pengaruh menyeluruh sebetulnya tidak. Iya. Namun kenapa? Kadang ada cerita dan mungkin umum lah lazim. Cerita itu bisa terjadi di masing-masing daerah. Kenapa sih? Bagi kalangan para pemasang susuk bila mana mendekati ajalnya terasa kesulitan, itu penyebabnya bukan karena adanya susuk pada diri si manusia ini, tapi karena Allah kepingin menunjukkan bukti sedikit kesalahan yang diperbuat. Iya, baik. Sebetulnya andai kata susuk itu pun tidak dikeluarkan, waktunya meninggal, ya nggak ada ngaruhnya sama malaikat maut. Iya sih. Tetap meninggal juga. Namun juga. Adanya kesalahan yang ditunjukkan oleh Allah, maka adanya fenomena kayaknya kok kesulitan. Baik. Berarti kesimpulannya memakai susuk itu haram Gus ya? Saya tidak sampai ke level itu. Namun intinya saya tidak mensetujui. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Oh, jadi seperti itu. Iya, kalau saya golongan yang memang tidak mensetujui, tidak mendukung adanya pemasakan susuk. Kadang memang ada golongan yang berpendapat sampai di tahap seperti itu kalimatnya haram. Namun ya saya tidaklah se-ekstrim itu. Ya baik Gus, saya rasa cukup Gus Gitulah, untuk pembahasan susuk kali ini. Sepertinya ya rasa-rasa penasaran saya terjawab semua. Ya, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, bisa difahami, dan saran saya jangan pernah kepincut untuk pasang susuk. Oh ya, tidak. Itu pesan dari saya, himbauan moral lah begitu. Iya, benar. Dan saya doakan juga bagi siapapun yang pernah pasang susuk, bila mana udah merasa bosen, timbul penyesalan, kepingin membuang susu secara mandiri, silakan kerjakan saja sedikit kiat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, terima kasih banyak Gus atas masukan-masukan pada malam hari ini. Mungkin jadi pembelajaran dan wawasan kepada Pak Is untuk ke depan hari. Bahwasannya memasang susuk itu tidak baik dan ada efek sampingnya. Dan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Iyalah, mudah-mudahan manfaat semua dan berkah sedikit obrolan ini. Seperti itu. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman. Semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya.